Pertanyaan Mbak Umi ya. Bagaimana yang dimaksud dengan mengubah sudut pandang negatif menjadi positif ketika anak tidak mau melakukan apa yang kita mau? Padahal kita ingin mendisiplinkan anak, bisa diberikan contohnya. Ketika kita ingin anak itu lebih patuh dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita katakan, atau kita ingin anak itu berbuat hal-hal yang baik, maka ada 4 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah doa. Jadi setiap hari kalau bisa kita sebagai orang tua itu mendoakan anak. Doa yang baik tentunya setiap selesai sholat. Apalagi doa ibu kepada anaknya itu sangat mustajab sekali. Dan jangan melihat hasil sekarang. Ya, mungkin sekarang belum berubah, nggak apa-apa, tapi yakin bahwa tidak ada doa yang tertolak. Setiap doa itu pasti Allah kabulkan. Apapun doa kita pasti Allah kabulkan. Tidak ada doa yang tertolak. Selama kita berdoa sama Allah, Allah akan malu ketika menolak doa kita. Jadi setiap doa itu dikabulkan. Cuma cara mengabulkannya itu ada 4. Yang pertama, dikabulkan seketika. Yang kedua, ditunda dulu. Karena kalau dikabulkan hari ini tidak baik, maka ditunda dulu. Jadi ketika misalnya kita sudah berdoa, anak kita masih belum berubah, mungkin doa kita ditunda dulu. Mungkin kita harus memperbaiki diri dulu. Yang ketiga, ya, doanya enggak. Yang ketiga itu diganti dengan yang lebih baik lagi. Misalnya kita berdoa, ya Allah, tolong anak saya bisa sekolah ke sekolah A. Ternyata doanya nggak dikabulkan. Kita sekolahnya di sekolah B. Bagi kita, harusnya A dong. A lebih baik daripada sekolah B. Tapi menurut Allah, B itu lebih baik daripada A. Sekolah B lebih baik daripada sekolah A. Karena apa? Karena yang tahu masa depan itu adalah Allah, bukan kita. Oke, sekolah A ini adalah sekolah favorit ya misalnya. Tapi misalnya kalau anak kita ke sekolah A, itu anak kita malah nggak berkembang, malah minder, bahkan bisa putus sekolah. Maka Allah mengabulkan doa kita itu malah ke sekolah B. Dan yang tahu masa depan itu Allah, yang kita nggak tahu. Intinya gini, selama kita berdoa, maka yakin Allah akan pasti berikan yang terbaik. Meskipun kita tidak menyukainya. Jadi selama kita berdoa, Allah pasti beri yang terbaik meskipun kita tidak menyukainya. Terus yang keempat, mungkin doa kita nggak dikabulkan di dunia, tapi nanti ditambah pahalanya di akhirat gitu. Misalnya orang sakit parah, dia berdoa untuk sembuh, tapi nggak kunjung sembuh, meninggal, ya. Tapi di akhirat dia tambah lagi pahalanya, karena dia sudah berdoa kesembuhannya itu. Jadi ada 4 cara Allah mengabulkan doa hambanya, dan keempatnya itu adalah menguntungkan kita sebagai hambanya. Cuma karena kita tidak tahu aja. Yang tahu kan Allah. Allah tahu yang terbaik bagi kita, sedang kita tidak tahu. Kemudian yang kedua apa? Pemahaman. Kadang kita menyuruh anak tanpa anak itu paham sebenarnya apa sih maksudnya gitu. Kita menyuruh sholat, ya, tapi anak nggak paham. Kenapa sih aku harus sholat? Buat apa sih sholat? Kita menyuruh anak misalnya ngaji biar masuk surga, tapi anak tuh nggak punya gambaran surga itu gimana sih sebenarnya. Surga itu kayak apa sih? Anak nggak tahu. Makanya anak perlu dipahamkan, ya. Surga itu kayak gini loh nak, seluas langit dan bumi. Coba kamu lihat ke atas, itu kan langit, ini bumi. Surga itu dari sini sampai ke sana, luas sekali. Nak, mau nggak kamu dapat hadiah sebesar bumi? Gimana caranya? Mah, gitu kan. Caranya kamu sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Jadi ibu lihat bola bumi, ya, bumi itu kan. Nah, kamu mau nggak dapat ini nih? Mau caranya? Kamu harus sholat sunnah sebelum sholat subuh 2 rakaat, maka kamu dapat bumi dan segala isinya di situ. Nah, kalau kamu besok lagi sholat lagi, namanya sholat rawatibnya 2 rakaat sebelum subuh, kamu akan dapat 2 bumi loh. Coba bayangkan kalau kamu selama 1 tahun 365 hari kamu sholat sunnah sebelum subuh, maka berapa bumi yang kamu dapatkan? 365 kali. Itu akan dijejer-jejer dan itu adalah surga kamu nanti di akhirat kelak. Pernah nggak kita menerangkan hal seperti itu? Nah, makanya anak nggak punya gambaran. Dan ini lebih baik daripada yang di sini loh, yang di bumi ini. Terus, nak, pernah nggak kamu sholat semalam suntuk? Sholat terus nggak berhenti. Pernah nggak? Nggak pernah. Mau nggak dapat pahala sholat semalam suntuk? Mau? Bagaimana caranya? Sholat isya berjamaah. Sholat seharian nih, dari pagi sampai pagi sholat terus itu ya. Mau nggak dapat pahalanya? Gimana caranya? Sholat subuh berjamaah. Nah, artinya apa? Anak itu perlu dipahamkan, ya, apa yang benar, apa yang salah. Jadi nggak cuma perintah. Kalau perintah dia nggak punya gambaran gitu. Kalau dia udah paham tanpa diperintah pun dia akan otomatis bisa otomatis bisa melakukan sendiri gitu. Karena dalam pikirannya itu informasi. Wah, kalau sholat aku ingin surganya seluas dari sini sampai sana loh. Di situ banyak tanamannya, banyak istananya. Keren banget. Nah, mau nggak kamu dapat rumah surga, istana surga yang mewah, indah? Caranya bagaimana? Membaca Quran surat Al-Ikhlas selama 10 kali. Itu dapat 1 istana. Kalau kamu besok membaca lagi dapat 2 istana. Besok lagi membaca lagi dapat 3 istana. Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu kita tanamkan ke anak. Jadi sebagai orang tua jangan hanya perintah, tapi dikasih pemahaman gitu ya. Wah, aku terbatas nih, Pak Randi, pemahaman. Nggak apa-apa, di YouTube tuh banyak loh informasi tentang hal seperti ini. Aja sehari 30 menit aja. Anak itu misalnya habis maghrib kasih tonton, kita nonton bareng-bareng yuk di YouTube tentang apa, tentang pahala inilah, tentang pahala itulah, karena kita butuh pemahaman seperti itu. Anak-anak juga butuh pemahaman seperti itu. Yang ketiga, keteladanan. Jangan sampai kita perintah anak, sana ngaji sana. Mamanya main HP, atau lagi nonton sinetron. Masa anak, gimana sih mama? Aku aja suruh ngaji, mama main kasih main HP. Kalau mau sholat misalnya, udah sholat belum, sholat sana. Udah nggak sholat gini gitu ya. Nah, lebih baik itu ibu ya, atau misalnya kalau punya anak perempuan, ibu sudah siap dengan mukena, ngajak anaknya sholat. Nah, ibu udah siap pakai mukena, sholat bareng-bareng. Nah, itu namanya keteladanan. Jadi anak itu lebih menuruti apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Dia lebih patuh dengan apa yang dia lihat. Kalau dia melihat orang tuanya sholat, dia bisa juga loh ikutan sholat. Tapi kalau orang tuanya merintah, ayo sholat, tapi dia melihat orang tuanya main HP atau orang tuanya nonton TV, sulit itu. Kalaupun dia sholat, itu sholatnya adalah terpaksa karena takut diomelin, takut dimarahin, akhirnya dia sholat. Jadi ya pelan-pelan kita harus memberi contoh anak-anak kita. Gak bisa kita hanya perintah, sulit. Anak itu butuh keteladanan yang dia lihat. Terakhir adalah reward atau dikasih penghargaan. Nah, kalau kamu hafal surat ini,
ya nanti bunda kasih kamu uang 20.000 atau 50.000. Kalau kamu hafal surat ini, kita kasih lagi 50.000. Itu namanya reward. Bisa juga misalnya anak dapat uang saku kalau anak berbuat baik, itu bisa. Misalnya gini, nah kalau hari ini kamu nggak baca Iqra, besok bunda tidak kasih kamu uang saku. Bunda akan kasih uang saku kamu kalau kamu sudah baca Iqra. Jadi anak harus ada, jadi dia mendapatkan uang itu dengan usaha. Itu bisa diterapkan. Kalau misalnya anak lagi nggak mau, ya udah terapin aja konsekuensinya. Jadi sama anak itu kalau bisa itu jangan banyak marah-marah ya. Tapi yang penting itu adalah bikin aturan. Kalau anak melanggar, terapkan aturan dan nggak perlu marah-marah. Nah, kemarin kamu nggak ini ya. Kamu kemarin tidak membaca Iqra ya. Mohon maaf ya. Hari ini kamu nggak dapat uang saku. Udah selesai.